Halo beloved people, hari ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang life lessons from the pit, pelajaran hidup dari dalam lubang, di mana kita mengalami kesusahan, berada di bawah, dan saya percaya ketika saya mengalami kesulitan hidup, ada di bawah, ya, kita melihat hidup itu dengan cara yang lebih baik, kita melihat hidup ini dengan pandangan yang lebih jelas. Hari ini saya akan share tentang pengalaman hidup di dalam lubang, yaitu kesusahan. Itu adalah kita menjadi lebih dalam dengan Tuhan. Iman kita terbangun dan kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita membangun sebuah pengertian yang lebih dalam tentang kasih Tuhan. Kita bangun iman kita lebih kuat. Kita belajar mengandalkan Tuhan saja. Dan kita belajar berserah. Di dalam kisah Yusuf, ketika Yusuf putus pengharapan, dia ada di dalam penjara, di dalam lubang, dia tidak bisa keluar. Orang yang diharapkannya, juru minuman dan juru roti untuk menolong dia, untuk memberitahukan Firaun tentang hidupnya, malah melupakannya. Dia tidak punya jalan keluar dan pasti dia putus asa. Dan ketika kita ada di dalam lubang permasalahan, kita nggak lihat jalan keluar, kita putus pengharapan. Satu-satunya pengharapan kita itu cuma ke atas. Kita nggak bisa cari pertolongan siapapun. Dan pada akhirnya kita belajar berserah dan yang kita bisa andalkan cuma Tuhan. Yusuf bertumbuh dalam iman. Yusuf akhirnya menyadari bahwa Tuhan mengizinkan semua yang dia alami, segala kesusahan hidup yang dia lewati untuk sebuah tujuan yang besar. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika Yusuf bertemu lagi dengan saudara-saudaranya setelah dia menjadi penguasa atas Mesir, Yusuf bukannya membalas kejahatan kakak-kakaknya, tapi di situ Yusuf berkata kepada mereka bahwa memang mereka telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf, tapi Tuhan mengubahnya untuk sebuah tujuan yang baik, yaitu untuk menyelamatkan hidup bangsa Mesir dan juga bangsa Israel kaumnya sendiri. Seringkali waktu kita dijahatin sama orang, waktu kita ngalami masalah dalam hidup ini, kita nggak bisa lihat apa maksud Tuhan di balik masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kalau kita belajar berserah sama Tuhan, kita belajar bergantung sama Tuhan, dan kita yakini bahwa kita punya iman, Tuhan pasti ikut bekerja di dalam segala penghidupan kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saya percaya kita akan lebih kuat dan kita akan terus bertahan dan percaya bahwa pada akhirnya kita akan lihat kebaikan Tuhan. Tentu saat kita sedang diuji, saat kita mengalami pencobaan, tidak ada sukacita, pasti kita sedih, pasti kita tertekan. Saya masih ingat malam-malam di mana saya sering menangis dan merasa tidak berdaya dengan hidup saya. Dan hari ini melewati begitu banyak, saya akhirnya bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu luar biasa sekali. Memang tidak enak, semuanya begitu menyakitkan. Tapi saya akhirnya belajar ngerti bahwa apa yang saya alami di masa lalu Tuhan izinkan supaya saya mengerti apa yang Tuhan mau saya kerjakan hari ini. Kenapa saya peduli sama anak-anak yang tidak bisa sekolah, kenapa saya peduli sama orang-orang yang gak bisa makan, kenapa saya peduli sama orang-orang yang kalau sakit gak bisa berobat, kalau sakit gak ada yang urus. Karena saya melewati puluhan tahun umur saya tanpa orang tua di sebelah saya. Ketika saya sakit tidak ada yang urus, ketika saya kesusahan gak punya uang untuk makan,
ketika saya mau sekolah nggak bisa bayar. Saya lewati semua pahitnya hidup. Dan hari ini kalau Tuhan menanamkan kerinduannya dalam hati saya untuk menolong anak-anak di Indonesia yang membutuhkan, saya bersyukur untuk semua masa lalu yang begitu pahit yang saya lewati. Tahukah Anda bahwa di dalam lubang persoalan hidup, di dalam pencobaan hidup yang kita alami ketika kita ada di bawah, kita cuma bisa lihat ke atas. Dan kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Dan disitulah iman kita bertumbuh. Kita mengalami Tuhan, kita ketemu sama Dia. Syukurilah semua tekanan, kesulitan, masalah hidup yang Anda alami hari ini. Saya berdoa Anda tidak menjadi kecewa, tidak marah sama Tuhan dan tidak menyalahkan siapapun. Tapi di tengah-tengah kesulitan ini, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajarlah bergantung kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dan mengasihi Dia. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan ikut bekerja di dalam hidup setiap orang percaya untuk mendatangkan suatu tujuan yang baik bagi kita semua. Jangan menyerah, terus berserah. Tuhan memberkati, live a better life. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.